Pertanyaan pertama dari teman-teman kemarin adalah langkah-langkah apa saja sih yang harusnya dipersiapkan oleh lulusan komunikasi atau calon lulusan komunikasi agar kemudian mereka siap bersaing di era sekarang. Teman-teman, kalau boleh saya menyampaikan gitu ya, teman-teman setuju nggak sih kalau saya bilang bahwa sebetulnya apa yang telah diberikan oleh dosen kita nih di bangku perkuliahan kemarin itu merupakan batas minimal ilmu yang harus kita kuasai atau harus kita mengerti. Artinya adalah setidak-tidaknya apa yang telah disampaikan oleh dosen di bangku perkuliahan itulah batas minimal ilmu, teori, atau praktek yang kita kuasai. Nah, selebihnya kita harus punya kemauan untuk belajar lebih banyak di dunia luar. Kita harus mau upgrade kemampuannya kita dengan banyak-banyak cari tahu ada apa nih di luar gitu ya. Nah teman-teman, mumpung sekarang masih punya waktu sebelum akhirnya terjun sesungguhnya ke dunia kerja, saya ingin menyarankan dua hal sama teman-teman. Yang pertama adalah perbanyak hard skill yang teman-teman punya. Kedua, perkuatlah atau pertajamlah soft skill yang akan bisa menunjang kesuksesan teman-teman di dunia kerja nanti. Nah, kalau boleh saya sampaikan yang pertama nih teman-teman, saya ingin teman-teman concern ke kemampuan public speaking. Kenapa public speaking? Karena the way you deliver message kepada orang lain itu akan sangat menentukan bagaimana teman-teman dilihat, meyakinkankah, kredibelkah, profesionalkah dalam menyampaikan buah pemikirannya ke orang lain. Nah, kemampuan public speaking teman-teman akan semakin diakui gitu ya, akan semakin meyakinkan ketika teman-teman juga melatih kemampuan critical thinking. Ketika teman-teman mengcombine ini dengan kemampuan critical thinking, bagaimana kemudian teman-teman bisa menganalisa sesuatu dengan tepat, itu akan sangat membuat teman-teman punya chance atau kesempatan yang lebih untuk menduduki posisi-posisi yang strategis. Karena ketika teman-teman berhasil atau punya kemampuan untuk berpikir secara kritis, menyampaikan ide-ide, teman-teman akan dilihat corporate atau manajemen sebagai orang yang punya solusi nih terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan misalnya. Sehingga teman-teman akan dicari, akan jadi top of mind-nya perusahaan ketika mereka butuh masukan atau butuh sumbangan ide untuk korporatnya mereka. Seperti itu butuh yang namanya jam terbang. Dimulai dari kapan? Dimulai harusnya sedini mungkin. Seenggaknya dimulai dari sekarang. Setidaknya dimulai dari setelah teman-teman menyaksikan video ini. Nah, dengan cara apa? Teman-teman please ikutlah yang namanya komunitas. Ketika teman-teman mengikuti komunitas, di situ teman-teman akan terbiasa ada dalam proses diskusi. Teman-teman bisa menyampaikan buah pikir, teman-teman akan berlatih bagaimana sih menyampaikan hasil pemikiran kita yang tadinya hanya ada di sini, kemudian agar orang mengerti gimana ya cara menyampaikannya yang tepat. Teman-teman akan terbiasa mendengarkan orang lain mengemukakan pendapat atau buah pemikirannya mereka. Teman-teman akan terbiasa untuk mengambil keputusan. Teman-teman akan terbiasa untuk mengambil langkah. Teman-teman akan terbiasa untuk memimpin forum dalam satu diskusi. Nah, dengan begitu teman-teman, kemudian teman-teman akan punya kemampuan adaptasi yang semakin teruji. Teman-teman akan punya networking yang semakin luas plus kemampuan critical thinking yang semakin matang. Nah, tapi ingat teman-teman, kita sekarang sudah memasuki disruption era, ke sebuah era disruptif dimana kalau misalnya teman-teman hanya menguasai beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya, itu tidaklah cukup. Teman-teman juga harus punya penguasaan terhadap perkembangan teknologi. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah apa-apa saja bekal yang harus dimiliki oleh calon lulusan ilmu komunikasi, maka saya akan sangat ingin meyakinkan teman-teman belajarlah yang namanya basic fotografi, basic editing pakai Photoshop, basic editing video menggunakan Adobe Premiere. Teman-teman harus bisa tahu persis mengenai sekarang big data tuh cara mainnya seperti apa, SEO management, digital analytical, digital platform strategis. Nah, bayangkan teman-teman, ketika teman-teman punya hard skill dan soft skill dari A sampai Z yang sudah kita bahas, betapa teman-teman punya peluang yang sangat besar, betapa teman-teman tidak lagi akan mencari di mana teman-teman harus bekerja, tapi justru bisa jadi teman-teman yang akan dicari oleh industri. Menyenangkan kan?
Lalu muncul pertanyaan, kira-kira prospek kerja lulusan komunikasi kalau nggak di ranah PR, nggak di ranah kajian media, nggak di ranah mankom atau manajemen komunikasi, apa? Ada nggak gitu? Nah, landscape pekerjaan sekarang tuh udah berubah teman-teman. Ada banyak sekali peluang-peluang baru penghasil uang yang tadinya sama sekali nggak ada, bahkan kebayang pun enggak gitu ya, sekarang malah justru bisa jadi profesi dengan penghasilan yang sangat tinggi. Let's say travel blogger, youtuber, content creator, atau profesi-profesi yang tadinya sama sekali nggak ada di ranah komunikasi. Let's say fotografer, web designer, itu mereka udah mulai ngelirik anak komunikasi nih sekarang. Kenapa? Karena anak ilmu komunikasi dianggap yang paling tahu how to create a message dan menyampaikan message itu secara tepat kepada target publik perusahaan. Let's say juga data analis sekarang sudah mulai melirik anak komunikasi. Karena apa? Mereka dianggap paling bisa baca tren, sehingga bisa menentukan strategi apa sih yang paling tepat untuk kemajuan perusahaan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Amardasari. Saya dosen ilmu komunikasi Universitas Brawijaya, dan kebetulan selama di ilmu komunikasi saya lebih fokus atau condong kajian saya adalah di public relation. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan ya dalam cangkruan kerja, di sini saya akan mencoba untuk membantu ya menjawab. Ada 3 pertanyaan yang masuk yang diberikan kepada saya. Yang pertama adalah berkaitan dengan apakah ya lulusan PR bisa bekerja sebagai tim kreatif program televisi. Oke, berkaitan dengan pertanyaan ini, tentu kalian mahasiswa ilmu komunikasi ya, sebelum mengambil peminatan ya, kalian akan diajarkan dengan beberapa mata kuliah ya, di mana mata kuliah tersebut adalah mata kuliah dasar yang tentunya mewakili dari ketiga peminatan yang ada. Jadi baik dari public relations, studi media, maupun dari manajemen komunikasi. Nah, kalau berkaitan dengan kreatif dalam program televisi, nah ini sudah diajarkan di mata kuliah dasar seperti dasar-dasar broadcasting. Nah, selain itu juga kalau lebih detail ya berkaitan bagaimana secara praktikal ya skill keterampilan secara kreatif gitu di dalam program televisi ada di mata kuliah kreatif desain broadcasting ya, kalau nggak salah mata kuliah pilihan. Nah, apakah kemudian peminatan PR bisa bekerja di sana? Nah, tentunya teman-teman, kalian nantinya ketika lulus ya, kalian tidak hanya menjadi sarjana ilmu tidak hanya menjadi sarjana PR, sarjana studi media atau sarjana manajemen komunikasi ya, tapi kalian menjadi sarjana ilmu komunikasi. Nah, ketika menjadi sarjana ilmu komunikasi, tentunya kalian pun harus menguasai secara konseptual dan juga keterampilan ya, baik itu di bidang PR, studi media maupun di bidang manajemen komunikasi. Ya, apalagi kalau kalian secara di awal-awal perkuliahan di semester 1, 2, 3 kalian sudah mendapatkan basic-basic dari mata kuliah ya. Secara umum ya pastinya teman-teman sudah dibekali dengan pemahaman konseptual yang cukup. Nah, itu tetapi ini sekali menjadi pertanyaan nomor 2 ya teman ya. Tetapi dengan adanya peminatan tersebut, otomatis mahasiswa diharapkan ya bisa memiliki fokus kajian tersendiri gitu. Nah, jadi teman-teman yang memilih public relation tentunya akan jauh lebih memahami secara mendalam berkaitan dengan konseptual dan juga teoritis dari public relation itu seperti apa. Teman-teman juga lebih memiliki pengalaman yang tentunya jauh lebih banyak gitu ya berkaitan dengan penugasan PR, berkaitan dengan observasi, riset yang dilakukan di kajian atau di bidang public relation. Nah, sehingga sekali menjawab pertanyaan nomor 2, apakah kemudian fresh graduate minat PR ingin melamar ya kerja
itu serba bisa di 3 konsentrasi. Ya itu tadi jawabannya teman. Kalian lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi. Ya, tentunya kalian dibekali dengan ketiga konsentrasi itu di awal perkuliahan. Cuma kemudian kalian akan diarahkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ketika ngambil minat PR, maka di situ kalian akan difokuskan lebih mendalami lagi berkaitan dengan bidang public relation. Nah, saran dari saya selaku akademisi ilmu komunikasi, tentunya teman-teman diharapkan gitu ya akan jauh lebih baik ketika mengambil pekerjaan, yaitu mengambil pekerjaan yang memang sesuai bidang minat gitu. Nah, karena apa? Karena otomatis dari segi kepercayaan diri kalian akan jauh lebih percaya diri. Karena apa? Ya kalian lebih memahami ya secara konseptual dan juga keterampilan dari PR semisal gitu. Nah, lalu kemudian jika dilihat dari segi pengalaman pun juga seperti itu gitu ya. Saya ketika mengambil peminatan PR, kalian pasti akan memperoleh banyak pengalaman penugasan gitu ya, observasi, entah itu kalian membuat sebuah model rekomendasi desain strategi PR atau strategi manajemen krisis dan sebagainya. Nah, kalian akan memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak gitu, dibandingkan dengan konsentrasi yang lainnya. Jadi alangkah baiknya gitu ya jika kalian ketika mengambil pekerjaan yang memang sesuai dengan bidang minatnya. Tidak apa-apa kok, maksudnya bukan apa-apa, hanya sebagai atau hanya membuktikan bahwa gitu ya kalian lebih percaya diri ketika seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian boleh ya mengambil pekerjaan di minat apapun itu ya, yang masih lingkupnya adalah ilmu komunikasi. Karena apa? Secara konsep dasarnya kalian semua mahasiswa ilmu komunikasi pasti mendapatkan konsep dasar dari ilmu komunikasi, baik studi media, PR maupun dari manajemen komunikasi. Begitu ya teman. Oke, lanjut penanya ketiga, apakah pekerjaan bidang PR dapat bekerja di skala internasional? Ya pasti. Ya, kembali lagi ya, merujuk pada peran fungsi dari public relation di dalam sebuah perusahaan. Oke. PR memiliki peran yang luar biasa di dalam sebuah perusahaan, memiliki peranan yang penting, oke? Sehingga semua perusahaan sejatinya membutuhkan public relation, entah itu perusahaan berskala kecil, skala menengah, skala besar, skala daerah, lokal ya, nasional maupun internasional. Nah, apalagi kalau kita melihat perkembangan dari profesi PR pun gitu. Di luar negeri, di barat sana jauh lebih berkembang gitu daripada di Indonesia. Nah, lalu kemudian sangat tidak menutup kemungkinan kalian akan bekerja di perusahaan yang dia memang memiliki public eksternal secara internasional. Nah, ketika seperti itu terjadi, ya mau tidak mau kalian akan menjalankan yang namanya PR internasional. Nah, kalau ada pertanyaan ya pasti gitu. Karena apa? Baik nasional, internasional, di manapun itu semua perusahaan pasti akan membutuhkan peran dari public relation. Begitu, semoga bisa membantu jawaban dari saya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.